Cek satu. Silakan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita memulai lanjutan acara kita, yaitu pada sesi kedua di hari pertama, dengan tema Ta'fiyatun Nufus dalam berhaji, yang akan dibawakan oleh Ustadzuna Ustadz Desman MA, Hafizullah, kita akan saksikan bersama-sama, yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding, yaitu MOU, antara PT Redul Jannah Tours and Travel dengan Najia TV. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa Najia TV adalah media partner dari RJ Tour, yang dalam perjalanannya kita akan sama-sama bertahun ya, alal birri wat taqwa dalam hal dakwah. Ya, jadi semua kontribusi yang juga dilakukan oleh RJ Tour tidak semata-mata hanya untuk para tamu Allah, tapi juga akan bermanfaat bagi dakwah, terutama dakwah yang berkaitan dengan syiar Islam. Najia TV berkiprah dalam hal syiar media Islam yang juga menjadi media utama yang menggunakan fasilitas satelit, ya, jadi TV satelit, dan juga jangkauannya memiliki jangkauan yang cukup luas. Beberapa dari kerjasama-kerjasama ini tentunya akan berdampak positif secara berkelanjutan, kita harapkan. Setelah itu antara lain adalah bagaimana kita juga
bisa memberikan nilai positif bagi seluruh jamaah Riyadul Jannah Tour and Travel yang juga dapat memberikan bekal terutama ya. Karena ini semuanya ini adalah yang disiarkan secara live maupun yang disiarkan secara recording dan dapat diulang-ulang dalam untuk media tertentu seperti di YouTube kemudian di Instagram di Instagram channel. Oleh karena itu kita akan saksikan tanda tangan MOU dan MOU ini adalah salah satu wujud kepedulian dari PT Riyadul Jannah Tour and Travel dalam hal dakwah Islamiyah dan juga secara positif juga dari Najia TV juga memberikan suatu bentuk kerjasama yang positif bagi terselenggaranya media bagi jamaah yang ingin beribadah di tanah suci. Ya, jadi tidak hanya untuk haji tapi juga untuk umroh dan juga ibadah-ibadah lainnya yang berkaitan dengan perjalanan-perjalanan ke tanah suci dan juga ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya seperti Masjidil Aqsa, kemudian ke Turki dan ke daerah-daerah yang juga menjadi destinasi dari wisata halal tentunya. Baik, kita saksikan yang kami muliakan Ustadz Desman selaku Direktur Utama Najia TV dan juga Direktur Utama PT Riyadul Jannah Tour and Travel, Ustadz Yusuf, kami perkenankan untuk di depan meja untuk segera menandatangani dan kita akan saksikan bersama penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding antara PT Najia TV dan PT Riyadul Jannah Tour and Travel yang akan kita saksikan bersama-sama. Silakan. Sekali lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami mohon doanya agar kerjasama ini akan sustainable ya, akan berkelanjutan, yang akan memberikan juga nilai positif bagi dakwah Islam, khususnya dakwah yang memang kita harapkan secara live ya, baik itu dari event-event RJ Tour yang senantiasa di tiap bulan kita adakan paket-paket perjalanan umroh, maupun juga event-event seperti umroh perjalanan di akhir tahun, liburan, kemudian di Ramadan ya, dan juga di perjalanan haji. Baik, silakan dipertukarkan dokumennya untuk diabadikan, silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah. Alazi binikmatihi tatimu solihat. Alhamdulillah. Dengan demikian penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding antara PT Najia TV dan PT Riyadul Jannah telah selesai. Kita saksikan bersama-sama. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi Tafiyatun Nufus. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tentunya ini adalah momentum bersejarah bagi kita berdua ya, terutama di Najia TV dan di Riyadul Jannah Tour and Travel, karena masing-masing kita juga pernah menandatangani hal yang sama dengan media partner lainnya ataupun dari travel yang lainnya. Namun dengan satu dan lain hal ini mengakibatkan kita tidak bisa melanjutkan kerjasamanya. Namun dalam hal ini kita akan sempurnakan ya. Tentunya di kerjasama ini kita sempurnakan dari hal-hal yang kurang dan lebih konstruktif dan lebih berjangka panjang karena ini memang secara jangkauan Najia TV kita ketahui juga memiliki coverage yang cukup luas dan ke depan juga akan ada jangkauan untuk yang Asia-Sat ya. Asia-Sat yang mengcover Timur Tengah dan ada 35 negara lainnya yang akan juga bergabung. Tentunya TV satelit ini tidak bisa disaksikan dalam layar kecil bentuk HP atau iPad ya, tapi saksikannya di televisi besar dan ada parabola yang ada settingannya juga. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, baik kita lanjutkan acara kita, yaitu acara yang berkaitan dengan Tafiyatun Nufus dalam berhaji, waktu dan tempat, kami persilakan. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati pimpinan Riyadul Jannah Tour and Travel beserta jajaran, seterusnya yang kita hormati kawan-kawan dari Najia TV, dan juga kita bawa hari ini Bapak Heri sebagai Direktur Utama PT Global Pasaman Jaya, yang beliaulah atas inisiatif beliaulah terjadinya wasilah antara Riyadul Jannah dan Najia TV. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azinillah wa yakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur dan puji kita yang setinggi-tingginya kehadirat Allah. Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang Dia yang Maha Hayyu wa Qayyum, Sami'un Basir, yang Dia itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha alim segala sesuatu. Yang hari ini kita dipertemukan di tempat yang subhanallah, tempat yang belum kita bayangkan hari ini, yang sejuk, nyaman. Mudah-mudahan hati kita juga selama beberapa hari ke depan ini diberikan kesejukan juga. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Habib Allah, kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW, dan dengan wasilah perjuangan beliau lah yang telah mengorbankan harta, nyawa, raganya untuk tersampaikan dakwah tauhid ke dunia ini, ke seluruh, menyebar ke penjuru dunia. Yang alhamdulillah kita hari ini yang jauh dari kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, kita tidak melihat sosok dan fisik Rasulullah, tapi hari ini kita dengan keimanan, dengan ketundukan, kepasrahan, kepercayaan, yakin di hati kita semua bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita yang Muhammad SAW itulah sebuah kebenaran, sebuah yang akan menjadikan kepada kita titian yang akan menghantarkan kita kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup kita tidak saja di dunia yang fana, yang binasa ini, Bapak Ibu, apapun kita, siapapun kita, setiap hari kita menyaksikan bahwasanya kita menghantarkan saudara-saudara kita yang mendahului kita semua. Alhamdulillah, kita termasukkan salah satu di antara umat beliau. Umat yang mencintai Rasulullah SAW. Dan semoga kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena semua kita ini adalah ditunggu oleh Rasulullah di telaga Al-Haudnya. Dan kita kelak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, ini menjadi wasilah kepada kita dengan beliau nanti bertemu di telaga Haudnya. Dan kita berlindung kepada Allah di saat malaikat-malaikat mengusir. Ada di antara kita yang mengaku-ngaku menjadi pengikut beliau, diusir oleh malaikat. Ummati, ummati. Umatku, umatku, kata Rasulullah. Dan apa dijawab oleh Jibril dan malaikat-malaikat. Engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan sepeninggalmu. Faliyadzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, ini perjumpaan yang hak. Perjumpaan yang hakiki yang akan kita jelang. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Abu Dito, Ustadz Yusuf, dan segenap pimpinan Riyadul Jannah. Ini Bapak Ibu, saya agak sedikit sebelum materi ini agak lain ya. Artinya belum bisa kita ungkapkan bagaimana rasa kebahagiaan ini yang kita Pak jauh tinggal di pelosok sana, di kabupaten, tidak di kota, tidak di ibu kota provinsi. Tadi Ustadz Abu Dito dan Ustadz Yusuf sudah ke sana. Kita tinggal di daerah pegunungan di tepi laut, juga dikelilingi sawit Pak ya. Jauh di kabupaten. Sebelum ini juga kita juga membimbing jamaah sejak 2015 Pak. Kita membimbing dulu itu Pratama Travel dan juga terakhir itu adalah Fahmi Utama Travel. Yang terakhir kemarin kita bimbing jemaah juga di akhir Ramadan, Ustaz ya. Tapi nggak ketemu dengan Ustaz Andi di Haram. Doa-doa yang ya kita panjatkan di sana adalah semoga Allah pertemukan kita untuk dengan yang betul-betul intent bagaimana sinergi antara media dan pelaksanaan ibadah yang sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ini yang selalu kita mintakan Bu. Dan tidak disangka-sangka ternyata Pak Heri, direktur kita bertemu
dengan Ustadz Abu Dito. Kebetulan beliau juga teman selama ini, tetanggaan, Superman, tapi tidak pernah terbesit untuk membicarakan masalah muamalah travel ini. Dan itulah salah satu pembuktian hari ini. Setelah pulang dari umroh kemarin, baru seminggu setelah kita pulang hari raya Idul Fitri, langsung dikunjungi oleh Ustadz Yusuf dan Ustadz Abu Dito dan Ustadz Jamil ya. Subhanallah, langsung beliau melihat juga Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit saya sampaikan, yayasan kita namanya Yayasan An-Najiyah yang kita dirikan sejak tahun 2007 dari nol Pak. Kita dirikan dan alhamdulillah sampai hari ini 2024 kita memiliki 4 pilar: pendidikan, dakwah, sosial dan media. Pendidikan kita hari ini sudah memiliki 4 tingkat, yaitu mulai dari TK, PAUD 3 tempat, 3 unit, SD TQ, Sekolah Dasar Tahfiz Quran, kemudian SMP TQ dan SMA TQ. Dan juga kemarin Pak, alhamdulillah tanggal 21 2003 kita meresmikan Ma'had Al-Afaf di bawah yayasan kita, yang alhamdulillah juga dapat bantuan dari Wasilah Lajnah Khairiyah Mustarakah di Jakarta dari Kuwait, dan Ustadz Abu Dito dan Ustadz Yusuf juga telah melihat Ma'had yang diresmikan oleh Duta Besar Kuwait yang dibantu oleh dari Kuwait. Inilah pendidikan kita dan juga cita-cita di pengurus yang saya sampai hari ini dipercayakan untuk sebagai pendiri dan juga pimpinan yayasan bersama kawan-kawan bercita-cita ke depan sampai perguruan tinggi insya Allah. Mohon doa Bapak Ibu semua sekalian di haram nanti. Kemudian di dakwah kita alhamdulillah juga terus ya Bapak Ibu intens dalam dakwah, membangun masjid-masjid yang juga sejak 2015 kita dapat kepercayaan dari daerah Dubai yang hari ini telah membangun 17 masjid Bapak Ibu, bahkan sampai ke Jambi juga di bawah yayasan kita yang juga imamnya kita angkat dan kita berikan fasilitas. Dan sosial Bapak Ibu kita aktif bersama kawan-kawan juga untuk terjun, dan hari ini kita Bapak lihat juga mungkin intensnya Najiyah TV di musibah banjir menimpa Sumatera Barat hari ini, banjir lahar dingin yang menelankan korban harta benda yang banyak sekali. Kemudian juga di tempat Cianjur hari ini kemarin juga kita aktif Bapak Ibu ya, dan juga di daerah lain. Kemudian di yang keempat yaitu media, kita memiliki juga 2, yaitu Pasaman FM, radio yang mengudara sampai hari ini, yang diwakafkan oleh dari radio lokal, radio umum, menjadi radio sunnah, radio Islam, sampai hari ini, dan Najiyah TV ini Bapak Ibu. Itu sedikit profil kita Bapak Ibu, dan kenapa saya berdiri di sini, enggak, ya di luar pikiran kita lah, artinya subhanallah bisa bertemu dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jamaah semua yang ini adalah kebahagiaan, keberkahan bagi kami semua. Terutama saya pribadi, Bapak Ibu, cita-cita sudah lama untuk berhaji, sudah mendaftar tapi berangkat 2032, insya Allah Ustaz, mohon doa. Kalau umroh insya Allah sejak 2015. Ya mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu nanti tersampaikan juga berangkat. Ya kalau kita lihat, kalau haji ini luar biasa Ustaz ya, kalau dirupiahkan. Ya itu Bapak Ibu atas kehendak Allah. Ibu Bapak semua itu duyufur rahman, tamu Allah. Kata Ustadz tadi bukan duyuf lagi tapi al-wafdu. Al-wafdu itu utusan. Dubesnya itu, kedutaannya. Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang kaya Pak. Bapak Ibu, banyak orang yang memiliki kelebihan harta, barangkali punya harta yang banyak. Yang mungkin kekayaannya itu tidak sebanding dengan kekayaan kita. Memiliki pundi-pundi, deposito tabungan, kekayaan yang disimpan, tapi belum ada, bahkan untuk umroh pun sangat berat. Jangan kedua itu haji. Untuk mendaftarkan haji saja, yang sekian hanya jumlahnya tidak mampu. Namun itulah yang harus kita yakini bahwa yang ke sana itu bukan tanggung-tanggung. Kalau utusan duta besar itu kan, kita lihat Bapak Ibu, wafdu Rasulullah SAW itu bukan sembarang utusan ke sebuah negara, tapi dites dulu. Ya sama seperti hari ini. Kalau duta besar ke sebuah negara itu melalui tahapan yang sangat berat sekali. Nah hari ini Bapak Ibu insya Allah baru saat lagi ya akan dipanggil. Walaupun Ibu Bapak sudah mayoritas saya lihat berangkat umroh, sudah umroh. Tapi yang pelaksanaan haji itu sangat berbeda ya Ustaz. Sangat berbeda, dan kenapa? Karena disitulah
tanpa nikmat-nikmat dan kebesaran-kebesaran Allah, hakikat kemanusiaan kita itu yang sesungguhnya. Kalau kita mungkin umroh hanya lewat di Masyaril Haram, lewat di Musdalifah, lewat di Mina, lewat mungkin di Jabal Rahmah, atau lewat di pada Arafah. Tapi momentumnya itu ini, di bulan haji yang akan kita jalani. Bapak Ibu, maka untuk itu di kesempatan yang singkat ini barangkali, kalaulah boleh katakan kita ini adalah sebagai mukmin, innamal mu'minuna ikhwah, yang kita saling membutuhkan nasihat. Mungkin hari ini Bapak Ibu saya nasihati, mungkin besok juga kita juga butuh nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawabis sabr. Adinun nasihat, kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Kita saling butuh nasihat. Dan dalam surat Al-Asr itu adalah ada sigat mufa'alah, itu saling menasihati. Bagaimana untuk barangkali berbicara masalah tazkiyatun, penyucian hati. Barangkali setiap hari kita mungkin membaca, mungkin mendengar, mungkin juga menyimak dari tayangan-tayangan ustadz-ustadz kita. Tapi itu barangkali untuk mengulang-ulang lagi, untuk mengingatkan lagi bagaimana perjalanan yang agung ini yang akan Bapak Ibu tempuh. Ya, beberapa saat lagi. Insya Allah mungkin tanggal 10 saja rencana. Subhanallah, tanggal 10 Juni, ya, ini nggak terasa hari itu akan berlalu dan Bapak Ibu akan memenuhi panggilan Allah seperti Ustaz sampaikan tadi. Kita dengan memulai melangkah dengan nawaitu sampai nanti di miqatnya kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini kita memenuhi panggilan Allah. Kami datang ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini ikrar kita. Bahwasanya tidak ada yang pantas kita ibadahi, yang pantas kita yakini, yang agung, yang besar, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepasrahan dan ketundukan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Nah, di sini nilai-nilai yang telah disampaikan oleh Ustaz Yusuf juga, bagaimana nilai-nilai ketauhidan yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, memulai dakwah tauhid di sekitar Ka'bah ini. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, Duyufur Rahman adalah tamu Allah yang sebentar lagi akan menjalani etape perjalanan ini. Maka yang kunci yang penting kita jaga adalah, dan ini juga berulang-ulang disampaikan oleh para ulama dan disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW dan juga diwanti-wanti kita oleh Rasulullah SAW. Al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Memang kata-kata ikhlas ini sangat mudah diucap, Pak. Sangat mudah diucap, Bu. Ya, kita semuanya ikhlas. Apa ikhlas? Kita berkeliling-keliling setiap hari kita baca ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ya, kita ikhlas. Tapi bagaimana konsep ikhlas ini yang harus kita jaga tatkala rong-rongan itu setiap hari kita rasakan. Kita berjuang untuk itu. Barangkali hari ini kita, ya, mungkin sepulang haji nanti, ya, subhanallah Pak ya, kalau tidak dipulang ibu haja, bapak haji, mendongkol kita. Perasaan, oh, saya udah habiskan dana sekian banyak, tapi saya tidak dipanggil bapak ibu haji, faliyadzubillah. Maka ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, ya, bagaimana menjaga hati untuk ikhlas. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitab-kitab. Di setiap kitab beliau itu dia menukil hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kenapa dia begitu saking perhatiannya dengan hadis ini? Dan kita perlu resapi lagi apa makna ini. Mungkin di antara kita hafal lah di sini. Hafal di dada kita.
di mana Rasulullah SAW kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka ditungkil. Ini kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu disah diterimanya, makbulnya amalan kita itu bersih dari cacat, aib dan celah itu adalah tergantung niat kita. Sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam asbabul wurud hadis ini adalah ada hadis yang dikatakan bahwasanya ini ada hijrah ummu ya. Ummul Qais. Ya, seseorang yang berhijrah hanya untuk mendapatkan Ummul Qais. Tergantung berniatnya. Maka kalau kita berniat betul-betul hijrah kita ini, perjalanan kita ini untuk Allah dan Rasulnya, perjalanan kita untuk haji ini hanya untuk menggapai, mencari keridhaan Allah, maka pahalanya untuk Allah. Allah yang akan membalas ganjaran itu. Tapi kalau seandainya kita hanya untuk mendapatkan perbendaharaan dunia, mendapat gelar dan pangkat, mendapat kehormatan di sisi manusia, disanjung dan dipuja, kita mungkin diundang untuk mendoa. Pak Haji, barangkali kita mungkin juga berani jadi imam walaupun bacaan kita masih belopotan dan tidak mau belajar. Ya. Banyak Pak. Kalau dia sudah haji, dia berani saja untuk naik. Sementara masih banyak yang di belakangnya masih layak. Nah, kita ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah. Maka sebelum kita melangkah ini, ya, tata hati kita untuk ikhlas betul-betulnya, seperti kata Ustaz tadi, ya, labbaik Allahumma umratan ila haji tamattu'an la sum'ah wala riya. La riya wala sum'ah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu di tatkala kita nanti di Miqat. Insyaallah kita haji tamattu. Ya, kita berangkat mungkin manasik perjalanan ini sudah besok disampaikan juga Ustaz Yusuf. Ya, kita lihat mana Miqat kita itu. Miqat kita itu jadi Yalamlam. Jangan sampai kita Miqat di Jeddah. Subhanallah. Kalau kita sudah startnya sudah melebihi garis start tidak diterima, batal. Bagaimana sebuah perlombaan kita mulai dari keras, starting yang tidak benar. Ini ya kita jumpai banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Semoga Allah ya ampuni dan beri petunjuk hidayah. Ini perjuangan yang panjang, tidak panjang bicara itu Pak ya, karena ini menyangkut sebuah kebijakan barangkali yang ini perlu. Ini yang kita syukuri Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu menggelontorkan dana yang subhanallah luar sangat besar. Tapi mudah-mudahan dibimbing dan dipandu oleh ustaz-ustaz kita yang betul-betul pelaksanaan manasik haji Bapak itu khudhu anni manasikakum. Ambillah contohlah oleh kalian dari perjalanan ibadah hajiku. Insyaallah. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ucapkan labbaik Allahumma umratan il haji mutamatti'an ilal hajj. La riya wala sum'ah, tidak ada riya. Tidak ada ingin mendapatkan pujian. Tidak ada rasa sedikit pun ingin dipuji dan disanjung. Wasum'ah dan diperdengarkan. Terdengar oleh kita. Ingin diperdengarkan amal kita oleh manusia yang lain. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah yang harus kita baca perintah Allah dan ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah kami diperintah kecuali dalam beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, syurut qabulul amal di sini juga diambil ya kaidahnya dan juga di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 mana Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa di antara kalian yang hendak berjumpa nanti dengan Rabbmu, dengan Rabb kalian, falyamal amalan shalihan. Maka hendaklah beramal dengan amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat sekutu dengan Allah dengan
sesuatu apapun. Nah, di sini kaidah diambil oleh para ulama bahwasanya surutul qabulul amal itsnan. Dua syarat diterimanya amal ibadah itu adalah dua. Yang pertamanya adalah al-ikhlas. Ikhlas semata-mata. Ini balik lagi pada ikhlas semata-mata. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap apapun amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haji yang kita berangkat ini adalah hanya untuk ya Allah, saya datang, saya jauh-jauh, mungkin 8.000 kilo, min fajjin amik. Subhanallah. Nabi Ibrahim yang menyeru kita dari dahulu, sekarang Bapak Ibu sudah mengijabahkan seruan Ibrahim itu. Abul Anbiya. Ikhlas semata-mata karena seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syarat iman itu adalah al-mutaba'ah, al-muwafaqah bisunnati Rasulullah SAW. Sesuai, sejalan, serasi dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini syarat diterimanya amal ibadah. Kalau gugur salah satu di antara keduanya, tidak akan diterima. Ikhlas saja kita semata-mata karena Allah. Kita beribadah, ikhlas ya Ustaz, ikhlas. Ikhlas, tapi tidak terpenuhi syarat yang kedua. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini perlu kita wanti-wanti Bapak Ibu, sebelum kita melakukan suatu amal, sebelum kita melakukan suatu ibadah, tanya dua syarat ini. Saya ikhlas melaksanakan ini? Ada diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia hal ini? Nah, kalau terpenuhi dua syarat ini, insya Allah amal kita diterima oleh Allah. Juga saya pernah Bapak Ibu, saat tidak perlulah kita berdebat hari-hari ini, ya. Dan tidak usahlah kita berhujah-hujah hari ini. Kita serahkan aja lah sama Allah nanti amal siapa di antara kita yang diterima atau yang ditolak. Benar nggak perkataan ini kira-kira Bapak Ibu? Tidak usah kita berdebat hari ini. Ya, nanti sajalah di akhirat kita lihat amal siapa yang paling benar. Kalau ini kita sampaikan, untuk apa Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah darinya. Ini yang harus dilakukan. Maka dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah ya bahwasanya kita sudah maklum, paham bahwasanya bagaimana tentang ibadah ini. Al aslu fil ibadah litahrim illa ma'alahi dalil. Hukum asal daripada suatu ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Maka ibadah harus kita tanya Bapak Ibu. Ini kuncinya apa? Ilmu tadi. Nah, kalau muamalah silakan lakukan transaksi apapun. Mau berdagang apapun bentuk, ya perjanjian apapun. Silakan lakukan. Umum bebas kecuali ada dalil yang melarang. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, kaedahnya antara ibadah dan muamalah. Maka ini erat kaitannya dengan ikhlas tadi, ya, bahwasanya kunci daripada amal ibadah kita itu ibadah. Kita lihat perkataan para ulama, di antaranya Ibnul Arabi mengatakan, apa kata beliau? Ayat ini menjadi dalil wajibnya niat dalam segala amalan. Jadi amal apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang ingin kita mendapatkan pahala dari Allah harus ikhlas semata-mata. Apakah ibadah wajib, ibadah yang mahdoh, ya, ibadah yang sunnah, semuanya. Hatta masalah perkara sepele pun, ya, karena iman itu bercabang-cabang dan bertingkat, Bapak Ibu. Ya, iman itu yang paling tingginya adalah qaulul la ilaha illallah. Yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, membuang segala sesuatu yang bisa membahayakan di jalan. Ikhlas kita membuang itu karena Allah akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini landasan yang dikatakan oleh para ulama Ibnu Arabi, wajib kita untuk menata hati kita agar segala pekerjaan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang menaikkan ibadah haji, Bapak Ibu, duyufur Rahman, bersungguh-sungguhlah untuk berlaku ikhlas dan tidak riya. Adalah sesuatu yang berat karena ini butuh perjuangan, ya.
Namun hal itu mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah. Amat berat bagi orang yang tidak dimudahkan oleh Allah. Dan mudah dan ringan bagi orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepadanya. Tapi kalau orang Allah tidak inginkan kepadanya kebaikan, maka senantiasa hatinya digorogoti untuk terus melakukan yang namanya keinginan-keinginan untuk syuhrah. Keinginan-keinginan untuk riya timbul dan bercokol di hati kita. Nah, ini yang harus kita pahami, perjuangan ini akan terus Bapak Ibu. Kapan kita berhenti dari perjuangan ini? Ya. Perjuangan apa? Untuk menata hati kita untuk ikhlas. Karena musuh kita itu seperti yang saya sampaikan tadi, akan terus ya menggeranyangi jiwa kita. Alladzi yuwaswi fi sudurin nas. Yang senantiasa membisikkan di hati kita. Di setiap dada-dada kita. Wiswas. Agar kita ikhlas. Agar kita ikhlas. Dan dia akan terus, syaitan, iblis itu, dan bala tenteranya akan, ya, kalau tidak mampu di awal, di tengah. Kalau tidak mampu di tengah, sesudah kita beramal pun, ya, muncul lagi Bapak Ibu untuk supaya tidak ikhlas, batal akhirnya. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau biasanya Ustaz ya, kalau kita hati-hati dengan HP Pak, ya. Hati-hati dengan, kalau nggak boleh kita pakai boleh-boleh. Subhanallah ya. Inilah memang dunia hari ini yang sebagaimana Pak Masyayikh ingatkan kita, hati-hati. Apalagi ya kita sedang berdoa, tolong difotokan ya. Selfie Bu ya, saya sedang berdoa. Bahkan ada yang membelakangi kiblat Pak. Membelakangi kiblat untuk menghadap, ada yang menghadap ke WC 6 Ustaz, dipoto. Tapi dia berdoa, Masya Allah. Status, update status ya. Ini jaga, karena ini akan merusak hati kita Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, ditanya beliau, apa ditanya? Apakah yang paling berat atas jiwa? Apa yang paling berat di atas hati kita ini? Ini seorang ulama besar. Nah, beliau menjawab, keikhlasan. Keikhlasan. Karena jiwa yang ikhlas tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Ini yang beliau jawab. Itu yang paling berat. Nggak ada keuntungan pribadi kita, Bapak Ibu. Keuntungannya apa nanti? Keuntungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikomentari oleh Sahal bin Abdullah. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, aku tidak pernah meluruskan sesuatu yang lebih berat dari niatku, karena ia selalu berbolak-balik pada diriku. Ini kita rasakan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mungkin ikhlas, tapi di tengah ini muncul lagi. Mungkin rasa ujub, ya, mungkin lagi rasa ya ingin disebut-sebut, ingin dipanggil. Nah, ini ya seperti yang kita katakan tadi, ini perjuangan kita bagaimana agar dikokohkan hati kita, maka doa, perbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Ini perbanyak nanti Bapak Ibu. Perbanyak terus di tanah suci agar Allah kokohkan hati kita di atas keikhlasan ini. Nah, kita lihat komentar dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala Allah taala, ana aghna syuraka an syirki. Man amila amalan asyraka ma'iyya fi ghairi taraktuhu wa syirkuh. Ini kata Rasulullah di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana ya Imam Muslim menukil dalam kitabnya sahihnya. Apa kata Rasulullah? Aku paling tidak membutuhkan, ya ini hadisnya, lafaznya adalah hadis kursi. Ya. Kalau Allah, aku kata Allah paling tidak membutuhkan untuk disekutukan. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya, dengan amalannya itu, insyaallah. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, kejadian seperti yang Ustaz Yusuf sampaikan tadi. Ya, sebelum berangkat kita ya sungkeman dulu ke kuburan. Ya. Nanti Allah tinggalkan kita dengan sekutu kita itu. Apa bisa?
apa yang manfaat yang akan kita menyelamatkan dia saja belum tentu, apalagi menyelamatkan kita. Sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau fitrah kita yang suci, tauhid kita yang benar ini mengingkari sekutu-sekutu ini. Allah ini, tandingan-tandingan selain Allah. Tapi syaitan ya memperdayakan terus agar kita mengagungkan sesuatu itu selain Allah. Maka Allah itu tidak ingin dia disekutukan dengan siapapun dalam hal yang wajib, yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini ya penting kita terus ingat ya agar kita betul-betul ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wahai saudaraku yang menunaikan ibadah haji, janganlah Anda termasuk dari mereka yang melaksanakan haji karena riya, ingin dilihat dan sum'ah, ingin didengar, atau agar dikatakan dia menunaikan haji ke Baitullah, agar digelari haji yang seperti ini tidak mendapatkan dari hajinya kecuali kepayahan dan kecapean. Tidak ada yang dapat, hanya gelar itu, mungkin dapat gelar haji, Pak Haji dan Bu Haji. Kalau sekarang Pak, saya belum berangkat haji tapi sudah digelari Pak Haji. Ya, kalau kita di Jawa ini kan sangat senang kalau orang pakai kopiah, pakai peci langsung digelari Pak Haji. Kan sudah dapat gelar itu Pak. Jadi bukan itu yang kita dambakan. Kalau itu yang kita harapkan, Masya Allah, faliyadzubillah. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim kesahihannya. Apa kata Rasulullah SAW? Man samma'a Allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang ingin didengar, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan siapa yang ingin dilihat amalnya, maka Allah akan memperlihatkannya. Hanya sebatas itu. Ya, ingin diperdengarkan amal kita, disebut-sebut oleh manusia, ya Allah dengarkan. Dan kalau kita ingin hanya untuk mendapatkan ya izzah dan kemuliaan di hadapan manusia, maka Allah akan perlihatkan kepada kita itu. Kan banyak orang menyebut-nyebut kita. Nah, sanggupkah hati kita terkala kita dipanggil Pak Haji untuk ikhlas? Subhanallah. Sanggupkah hati kita Bapak Ibu terkala kita dipanggil Bu Hajah? Bagaimana perasaan kita kira-kira Bapak Ibu? Maka tanya hati kita. Ya kita kalau dipanggil, ya Alhamdulillah, tapi jangan marah. Ya kalau tidak bikin embel-embel di pangkal namanya, marah ya. Tapi kalau mereka memanggil saja, ya tidak perlu pula dilarang Pak ya. Nggak usah saya panggil Haji ya. Kalau mereka panggil Haji tapi silakan, karena ini mungkin dari kita. Kalau kita diharap sana di Mekah, kita dibilang Haji ya. Tarik ya Haj. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kata-kata yang terus terngiang-ngiang di telinga kita ya. Jadi sebetulnya haji itu sudah apa? Namun dibawa ke negara kita ini di Asia Tenggara ini sebuah apa? Sebuah gelar. Nah, kalau kita baca historisnya memang ini di zaman Belanda munculnya Bapak Ibu. Ini panjang ceritanya ya. Kenapa? Karena setiap haji yang pulang dari Mekah itu harus didata dia. Kenapa? Karena nanti akan membuat gerakan-gerakan, dan ini terjadi ya, bahwa yang pulang berangkat haji itu membuat ya orang-orang yang bertambah ilmunya ya, seperti kita kenal dengan ulama-ulama besar ya, salah satu diantaranya orang Awak itu Bapak Ibu ya, cikal bakal berdirinya NU dan Muhammadiyah itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia menjadi imam besar Masjidil Haram di zaman Belanda, dia berangkat menjadi ulama besar, akhirnya menjadi murid-muridnya ya, berkembang di negara kita ini, dan ini jadi catatan. Nah, maka itu sebuah apa saja historis yang tidak perlu kita berdalam-dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu berhati-hatilah kita ya. Hati-hati karena riya itu adalah kesyirikan. Ya, hadis yang tadi telah dinukil oleh Ustaz Yusuf, riya itu adalah syirik yang paling khafif. Bapak, syirik yang paling halus yang tidak dapat dilihat. Tersembunyi. Dan ini diperingatkan kita oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar,
Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Qala ar-riya. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Itu adalah riya. Jadi dia adalah syirik yang paling kecil. Nah, kita jangan sepele Bapak Ibu dengan yang kecil-kecil. Sama dengan dosa-dosa kecil pun kita harus hati-hati. Kita takut dengan dosa besar ya. Tapi jangan sepelekan dosa kecil. Karena dosa kecil yang kita sepelekan itu akan menjadi besar. Fa'lam annal jibala, ya ini gunung yang tinggi itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka untuk itu, ya, maukah kita ditunjukkan bagaimana terapi, ya, terapi untuk terhindar dari syirik ini, yaitu mampu kita menjauhi syirik kecil. Nah, tentu kita ingin, ya, karena ini sangat halus dan tersembunyi dan kita butuh. Maka Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita resepnya, memberikan kepada kita nasihat dan bimbingan dan pengajaran agar kita hati-hati dengan ini dan senantiasalah kita tahu dengan ya nasihat beliau ini bagaimana untuk kita berlindung dari dosa syirik, ya, berlindung dari dosa yang tidak kita ketahui itu. Ini tadi sudah diwacarkan, mungkin besok akan ditulis oleh ustaz kita, ya. Ini Bapak Ibu harus hafal. Doanya singkat sekali. Doanya singkat, tapi ini untuk berlindung kita dari syirik kecil dan riya. Kalau datang nanti kita ucapkan langsung Allahumma inni, ya, a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Ini mungkin doanya singkat, ditulis nanti dihafal-hafalkan, ya, dan ya kita terus baca Bapak Ibu. Ya Allah, hamba-Mu berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukanmu, dari padahal aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun padamu dari apa yang tidak aku ketahui. Ya, betulnya Bapak Ibu, ya, perbuatan syirik, ya, yang kita lakukan itu pada manusia itu sebetulnya dia tahu bahwasanya dia tahu melakukan sebuah kesyirikan. Tapi hidayah tadi belum masuk kepadanya. Kenapa dia berani melakukan kesyirikan itu? Ya. Kan kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, sesuatu yang tidak ada memiliki kekuatan apa-apa. Pergi, ya, ke tempat, ya, misalnya pohon besar, meminta di situ. Kemudian juga, ya, pergi ke pohon-pohon keramat, kemudian kuburan-kuburan keramat dan segala macamnya. Sebetulnya batinnya mengakui ini tidak benar. Sama orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Orang-orang kafir Quraisy juga tahu bahwasanya patung itu Lazta dan Uzza, Al-Mannat dan nyala itu dia tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Tapi mereka menjadikan itu sebagai wasilah, sebagai perantara doa mereka kepada Allah. Inilah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana juga Bapak Ibu, ya, dengan ya sebahagian saudara kita yang sudah syahadat, sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tapi masih ada ketergantungan hatinya itu kepada selain Allah. Pengagungannya itu masih ada. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Kan kita setiap hari Bapak Ibu membaca terus Al-Fatihah 17 kali yang wajib Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Di sini kaidah nahwiyahnya saya maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam, maf'ul yang didahulukan. Itu tidak ada lagi selain Allah itu kita beribadah. Yang pantas, yang wajib, yang benar hanya pada Allah. Dan minta pertolongan, tidak ada kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ini Pak, belum yakin dia. Ya. Nah, ini makanya kalau untuk berdagang, ya, perlu juga sedikit apa namanya itu,
Kalau rumah makan Pak, perlu juga ditempel di sana itu gambar-gambar. Jadi kalau Bapak Ibu ada masuk rumah makan warung Padang, ya, ada sebuah daerah Eropa itu, dibikin juga itu gambar Syekh, ya. Faliyadzubillah min dzalik. Nah, kalau sekedar pajangan saja tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tergantung hatinya, karena gambar inilah rumah makan saya laris. Ini yang sudah sedikit sekali. Lebih halus dari Amimun Namal. Itu jalannya, tapaknya semut, nggak kelihatan. Nah, itu syirik. Maka sering-sering kita baca doa ini. Jangan-jangan kita sudah melakukan sebuah kesyirikan. Faliyadzubillah min dzalik. Apa yang dirahmati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah haji adalah waktu yang tepat untuk berdoa, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Bapak yang dirahmati Allah, ini adalah tadi kita dicek oleh Ustadz, semuanya ini adalah rata-rata semua pertama kali. Kalau umroh sering barangkali Bapak Ibu berulang-ulang, tapi yang haji itu insya Allah ini perjalanan yang pertama. Maka kesempatan ini raihlah. Bagaimana betul kesempatan ini Bapak Ibu manfaatkan untuk ad-du'a. Ad-du'a, kata Rasulullah SAW, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata utama seorang mukmin. Ini senjata kita sebetulnya, Bu. Tapi terkadang kita itu di negeri kita ini doa itu apa? Yang terakhir baru berdoa. Seharusnya kita doa itu yang pertama. Segala apapun. Urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan keluarga kita, permasalahan kehidupan kita. Semuanya kalau kita serahkan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya Anda juga sering juga Ustaz, ya. Banyak permasalahan juga problematika rumah tangga yang datang untuk dinasihati, Pak. Dari segi fasilitas Pak mungkin subhanallah sudah dunianya tidak ada lagi. Sudah punya semuanya. Sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya kebun, sudah punya jabatan. Tapi tidak ada ketenangan, as-sakinah itu di rumahnya. Apa yang kena ini? Terjadi percekcokan, terjadi terus pertengkaran, permusuhan. Kenapa? Ini terjadi. Sebetulnya Bapak Ibu kalau kita pulangkan kembali itu, ya, mempanjang permasalahan ini, ya kita mungkin tidak mau berdoa. Kita merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, maka Allah murka. Allah sangat cinta, sangat mahabbahnya ke kita kalau kita ngeyel, kalau kita merintih, kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah punya anak. Kalau anak ada seorang anak yang terus merengek-rengek, mungkin kita nggak punya duit, Pak, ya. Tapi dia terus meminta-minta kepada kita. Terbayang begitu dulu orang tua kita yang tidak mampu Pak, ya. Tapi kita minta duit, minta belanja. Terus dia tidak punya. Tapi dengan sering kita berusaha terus merengek-rengek dan minta itu, bagaimanapun caranya dia carikan. Bagaimana seorang anak yang tidak pernah minta pada orang tuanya? Mungkin hanya dikasih sekali saja. Dan Allah sangat cinta, sangat suka dengan orang yang minta terus kepadanya. Ngeyel terus. Minta terus apa? Urusan keluarga kita, urusan masalah anak-anak kita, urusan dengan tetangga, urusan dengan teman sejawat, rekan sekerja, dan semuanya. Masalah. Pak Ibu, kita punya masalah. Sebelum kita lahir pun masalah sudah ada. Maka untuk kita lepas dari permasalahan ini, ya jangan dipikirkan masalah itu. Nah, maka ini satu-satunya doa yang akan memberikan ketenangan, sakinah kepada kita. Perbanyak doa. Ya Allahu, yaitu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah sangat murka apabila kamu meninggalkan meminta kepadanya. Sementara manusia tatkala diminta dia akan marah. Kalau manusia Pak, bos kita atau pimpinan kita sekali, 2 kali masih senang dia.
Tapi sudah sampai 3 kali minjam itu sudah ya, macam-macam yang dikeluarkan. Tapi Allah semakin banyak kita minta. Maka di sini Bapak Ibu, tempat-tempat yang mustajab akan Ibu datangi. Ibu akan wukuf di Arafah. Perlambangan kita akan berkumpul seperti Ustaz katakan pada mahsyar. Kita hanya berpakaian kedua, pakaian ihram bagi laki-laki. Menandakan kita tidak ada lambang di sana. Semua sama. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat jelata. Orang yang beruang dengan orang yang miskin, orang kaya dan orang miskin. Penguasa dan rakyat jelata. Semuanya sama. Cantik dan ganteng. Buruk dan jelek. Semuanya kita semua berkumpul di sana. Maka di sana itulah tempat istijabah, tempat doa kita berminta kepada Allah. Kepada Allah saya banyak-banyaknya. Saya juga diceritakan Ustaz ya. Ada juga jemaah haji kita ya yang di sana itu ya asik main HP, bercengkerama, ngobrol. Ternyata waktu yang singkat itu berapa lama cuma Ustaz? Dari zuhur sampai maghrib. Kira-kira 2 waktu ya Bu ya. Zuhur sampai maghrib kita menahan diri kita untuk tidak mengobrol. Menahan diri kita dari tidak buka status. Menahan dari diri kita untuk tidak bercengkerama. Kita fokuskan diri kita. Sekarang kita sedang di hadapan Allah. Kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkatkan tangan kita kepada Allah Bapak Ibu. Mintalah terus kepada Allah apa yang ingin kita minta. Mintakan terus kita berhaji berulang-ulang sampai kita mati. Setiap tahun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mudah. Yang mudah bagi Allah semuanya kalau dia berkehendak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu berpindah dari satu tempat suci ke tempat yang suci yang lainnya, maka jangan Anda lalaikan doa. Jangan tinggalkan kesempatan tersebut, karena kalau tidak, apa gunanya haji yang Anda tunaikan jika hati Anda tidak tersentuh di hadapan pencipta Allah. Di tempat-tempat yang suci, betapa mahalnya barang dagangan mereka yang menyia-nyiakan alangkah sangat tidak menghargainya. Tempat mana lagi hati kita akan tunduk Bapak Ibu? Di tempat mana lagi hati kita akan kusuk? Di tempat mana lagi di muka bumi ini hati kita yang pasrah dan kena kepada Allah? Di saat kita sedang diperhatikan dan disaksikan oleh Allah, hati kita masih lalai. Hati kita mungkin masih terpaut dengan dunia ini. Alhamdulillah. Maka tinggalkan Bapak Ibu. Tinggalkan urusan dunia ini, biarlah diurus oleh orang yang tinggal. Ibu nanti berangkat dari rumah, pasrahkan diri. Mungkin linangan air mata, mungkin dari orang yang dicintai. Dan Ibu ikhlas, Bapak Ibu ikhlas. Wallahu alam, kita tidak tahu. Mungkinkah di tempat yang suci ini Allah izinkan kita untuk dipanggilnya karena dia yang punya. Kita ini adalah milik Allah. Kalau Allah panggil kita, alhamdulillah Bapak Ibu. Ini doa kita agar kita diwafatkan di tanah suci Al-Haramain. Tanah mana lagi yang mulia yang akan kita dipanggil oleh Allah darinya, dibangkitkan darinya. Tinggalkan orang yang kita cintai. Tinggalkan anak, tinggalkan perdagangan, tinggalkan pangkat dan jabatan yang kita sandang itu semua. Jangan pikirkan lagi Bapak Ibu. Fokus untuk ibadah. Saatnya 21 hari ini. Jangan Ibu pandang, Bapak pandang lama, tapi singkat. Masa yang tidak ternyata nanti ya. Kita doakan Bapak Ibu selamat dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Al-hajru mabrur laisa lahul jaza illal al-umrah ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali ya wa laisa lahul jaza illal jannah. Surga Bapak Ibu. Jannah ini yang kita cita-citakan, dicita-citakan oleh setiap mukmin. Tempat mana lagi yang akan kita tempati nanti, yang abadi, yang kekal. Yang kita di dalamnya tidak ada lagi tempat beribadah. Sesaat pun tidak boleh kita lagi beribadah. Kita hanya bersenang-senang. Ini perjuangan kita.
Dan ibu bapak diberi wasilah ini. Diberi untuk melakukan wasilah jalan untuk mendapatkan jannah itu. Dan tidak disebut orang Bapak Ibu. Seperti yang sampai tidak semua orang. Apalagi persyaratan haji yang hari ini yang sangat berat. Kita punya duit umur 40 tahun baru punya uang, baru mendaftar, berangkatnya 40 tahun lagi. Ada sebuah provinsi Bu, rubah reguler 50 tahun baru bisa berangkat. Anak kita lahir hari ini harus daftar haji kalau mau sehat-sehat. Sekarang Bapak Ibu diberi oleh Allah rezeki, subhanallah. Diberi oleh Allah rezeki bisa berangkat dengan haji khusus ini. Haji sini adalah nikmat di atas nikmat yang harus berbanyak syukur. Dan ketahuilah lain syakartum lazi dan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu ya, banyak orang yang ingin berangkat, banyak yang akan pergi haji tapi tidak mampu. Tidak mampu dia untuk berangkat. Doa terus dipanjatkan pada Allah, tapi belum Allah ijabahkan. Dan doa-doa ibu-ibu Allah telah ijabahkan hari ini. Allah telah mudahkan jalan ibu, bapak sekalian. Seperti kita katakan tadi, banyak yang memiliki harta pemerintah, tapi Allah tidak izinkan dia berangkat. Maka ini yang harus kita syukuri. Perbanyak itu Bapak Ibu doa-doa, ya, doa-doa ibadah. Doa itu ada dua, doa ibadah, doa masalah, doa kebutuhan kita. Doa ibadah, doa. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tidak sia-sia kita Bapak Ibu berdoa. Setiap yang kita lafazkan itu adalah nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balasi mungkin hari ini. Ya. Atau Allah akan selamatkan kita dari sesuatu yang membahayakan kita, atau Allah tabungkan nanti bagi kita nanti di yaumul masyarakat sebagai pemberat timbangan hasanat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-alamah, ya. Guru besar kita, panutan kita Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, semoga Allah mensucikan ruhnya dan kemurahannya serta memasukkan beliau ke tengah-tengah surganya, amin. Beliau mengatakan, dua jenis doa adalah saling berkaitan. Hal ini karena Allah, ya, karena Allah diminta untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Maka ini adalah doa masalah. Ya, doa masalah. Manusia berdoa pada Allah dengan rasa takut dan penuh harapan, maka ini adalah doa ibadah. Dengan demikian, maka menjadi jelaslah bahwa kedua jenis doa tersebut saling berkaitan. Semua doa adalah ibadah, melazimkan doa masalah, dan semua doa masalah yang mengandung doa ibadah. Doa permintaan kita juga dinilai ibadah kepada Allah SWT. Maka ini ya, perbanyak doa, dan inilah kesempatan kepada kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita. Dan ini yang kita takutkan Bapak Ibu, ya. Apa yang kita takutkan itu, wahai saudariku muslim, janganlah Anda termasuk dalam golongan mereka yang tidak mampu untuk berdoa. Karena Nabi kita yang mulia SAW bersabda, ya, subhanallah, atau kita dikategorikan, digolongkan dengan orang yang tidak mampu berdoa, faliyadzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah SAW dalam Sahih Ibnu Hibban? A'jazun nas min ajazi anid du'a wa abkhaluhum man bakhala bis salam. Orang yang paling lemah yaitu orang yang tidak mampu berdoa. Dan orang yang paling bakhil yaitu orang yang kikir untuk memberi salam. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling lemah di antara kita, ya, orang yang paling lemah itu bukanlah orang miskin, orang yang papa, orang yang tidak berpunya, tapi orang yang paling lemah di antara kita, orang yang tidak mampu bermunajat, yang tidak mampu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah memiliki rasa keangkuhan dan kesombongan dan tidak butuh lagi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu panjang masih cukup ya? Insyaallah. Sebetulnya panjang ini Bapak Ibu yang akan kita nasihatkan dari kita semua ya, untuk wasilah kepada kita semua, perbaharui niat kita terus. Namun saya akan mengutipkan beberapa hal ini Bapak Ibu yang ya di penutup ini, ya, di bawahnya bisa dilihat, wahai jemaah haji,
Ya Ustaz, bentar ya. Dikit lagi di penghujung ini, wahai jemaah haji, karena Anda akan berada di tempat suci, maka saya akan mengingatkan beberapa adab doa, ya, adab-adab doa yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kelemahan dari diri kita ketika kita berada di hadapannya. Ada bawah, ya di bawahnya sedikit. Bisa lihat enggak? Ini hai itu Bapak Ibu ya. Ini mungkin wasiat kita yang terakhir kepada Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ini kita ingat, kita catat agar kita di tempat yang suci tadi tidak sia-sia. Adab-adab dalam berdoa yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wahai jamaah haji yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama hendaklah Anda menghadapkan Allah. Menghadap Allah dalam keadaan khusyuk. Merendah diri, mengharapkan pahala dan takut akan siksanya. Ini yang pertama Pak Ibu yang perlu kita camkan, bahwasanya usahakan teruslah hati kita khusyuk, tunduk kepada Allah, al-khudu', ya, dan sentiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dan yang perlu kita ingatkan terus. Ya, innahum, kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Ini dua pilar yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam berdoa, raghaban wa rahaban, ya, yaitu raghaban wa rahaban. Raghab itu harap-harap, cemas. Harap-harap, cemas, dan berharap diterima oleh Allah. Antara harap dan cemas, bisa saja nanti doa kita tidak diterima oleh Allah. Ini yang harus kita hadirkan terus. Merasa takut kita apabila doa kita tidak diperkenankan, dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersegera, ya, dan tanamkan ini, harap terus akan dikabulkan doa, dan cemas dan takut kalau tidak dijabahkan oleh Allah doa-doa kita. Yang kedua, usahakan nanti kita menghadap kiblat. Kita di tempat-tempat yang Arafah, di Mina, ya, kita berdoa itu adalah menghadap kiblat. Karena di situ arahnya jelas, ya, petunjuk dan jelas. Apalagi ibu-ibu setelah melontar jumrah yang 3, ya, perbanyak doa. Nah, diceritakan oleh Ustadz Abu Dito kemarin itu, ya, jemaah dari Ridul Jannah ada yang berdoa sampai berjam-jam, Insya Allah kuat dia. Untuk apa doanya itu yang dia minta kepada Allah. Kita aja mungkin nggak sanggup usah dicoba, ya, Insya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, sebelum Anda berdoa, ucapkanlah pujian pada Allah Ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Puji-pujian, hafalkan, ya, pembukaan doa, ya, kemudian berselawatlah kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, mengakui dosa dan kesalahan. Ini yang perlu kita menghadirkan terus, bahwasanya kita ini banyak kesalahan, banyak dosa yang telah kita perbuat, baik yang kita ketahui apapun yang tidak kita ketahui. Maka di hari ini kita hadirkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Maka pasrahkan diri kita itu, ya, semoga Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita itu. Dan yang kelima adalah berdoa sebanyak-banyaknya, ya, berdoa sebanyak-banyak itu 3 kali. Bisa mampu sebanyak-banyaknya dan minimal 3 kali dia berulang-ulang doa kita itu. Dan yang keenam adalah mengangkat tangan, yaitu yang menunjukkan kerendahan diri, ya. Tanda kita mengangkat tangan itu menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah. Nah, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum, ya, tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa yadayhi ilaihi an yarudduhuma sifran haibatain." Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Ta'ala yang memiliki sifat malu lagi maha pemurah.
Dia malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu tidak mengabulkan permohonannya. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat malu. Dan kalau kita mengangkat tangan kita dan malu untuk tidak mengijabahkan kepada kita. Nah, salah satu keistimewaan kita ini Bapak Ibu, kalau haji kita mabrur, roja'a kayaum waladathu ummuhu. Kita kembali seperti kita dilahirkan oleh ibu kita waktu kecil. Fitrah suci kembali Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat di sana dan kita semua, semoga Bapak Ibu selamat dan sehat dalam perjalanan ini, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun baik untayan kata doa, tatapan pandangan mata, semua kaki yang ibu bapak langkahkan, tangan yang diayunkan, semua itu diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang akan nanti menjadi pemberat timbangan hasanat Bapak Ibu di yaumul mahsyar kelak. Titip doa kami Bapak Ibu, jangan lupa doakan kami di tanah air, doakan semoga Riyadul Jannah terus berkembang untuk terus melayani jamaah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Doakan kami Najia TV bisa bersinergi dengan Riyadul Jannah untuk menyampaikan dakwah ini. Tidak ada lain yang kita harapkan kecuali ridho Allah SWT, dan tersentuh juga dengan sarana ini orang mendapat petunjuk, mendapat hidayah sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan nanti di mahsyarnya dan menjadi orang-orang yang bersaudara. Al-ikhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adud illal muttaqun. Persaudaraan, pertemanan satu sama lainnya nanti akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau dilandasi pertemanan di atas dunia akan berpecah kita nanti. Tapi kalau dilandasi dengan ketakwaan, insya Allah kita akan bersama di jannah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar kita mampu nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya insya Allah yang diperlihatkannya setiap hari Jumat, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badar. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian seperti kalian melihat wajah bulan purnama. Semoga Allah semua masukkan kita ke dalam jannahnya dan selamatkan kita dari fitnah api nerakanya. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang ringkas ini. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua dan kepada Anda sendiri. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari Anda sendiri, dan syaitan namun ampun. Demikian wallahu ta'ala alam. Kembali mungkin kepada Ustaz Abu Dito. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik kepada Ustaz Tuna, Ustaz Desman MA yang telah menyampaikan materinya Tafiyatun Nufus dalam berhaji. Insya Allah ini menjadikan bekal bagi kita semua, wabil khusus kepada para tamu Allah yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Insya Allah ini juga akan menjadi pembuka ya bagi kita semua untuk kembali memperdalam dan lebih menambah keilmuan kita tentang Tafiyatun Nufus. Bahwasanya syarat dua diterimanya amal adalah ikhlas dan mencontoh apa yang Nabi SAW sampaikan kepada umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 7 menit sampai dengan 17.45 maghrib di daerah sini. 17.46 kita akan sholat maghrib berjamaah nanti di musola. Namun sebelumnya apabila ada yang ditanyakan atau ingin diklarifikasi, silakan Bapak Ibu, kami buka untuk sesi tanya jawab sebelum kita akhiri sesi di hari pertama ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya silakan. Atau ingin ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan materi ini, silakan mungkin. Cukup jelas ya kelihatannya ya, atau ngantuk ya. Tadi barusan saya juga di WA oleh pihak hotel bahwa makan malam sudah siap gitu kan. Padahal kita kayaknya baru selesai makan siang dan snack gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi insya Allah saat kita malam ini tidak ada acara yang secara spesifik. Ya. Tapi kita manfaatkan untuk saling berkenalan ya. Tadi juga Ustaz sampaikan bahwa persaudaraan yang hakiki sebenarnya adalah persaudaraan ya di atas ketakwaan. Ya. Oleh karena itu kita saling berkenalan nanti malam mungkin sambil makan malam satu sama lain. Karena kita akan spend 24 hari ya. 24 hari, 21 hari intinya di sana, tapi pulang pergi nanti ada 1-2 hari mungkin ya. Jadi kita akan lebih daripada saudara nih di sana ya, saling bantu-membantu, saling cover, saling
satu sama lain mungkin bertukar bertukar keringat begitu ya. Pada saat Jamarot, pada saat di Mina, pada saat nanti kita wukuf di Arafah, Masya Allah ini memperhatikan kesempatan ini sehingga mungkin malam ini kita manfaatkan untuk saling berkenalan, saling bertaaruf ya satu sama lain pada saat makan malam. Atau mungkin ada sudah kenal juga nggak apa-apa ya, mungkin bisa dilanjutkan ya, kira-kira kamu bawa rendang apa bawa abon gitu kan. Atau rendangnya yang pedas apa enggak gitu ya. Nah mungkin nanti hari kedua ya kita ada satu sesi yang sangat menarik ya. Sesi ini juga kalau bisa jangan ketinggalan ya, besok kita akan jelaskan fikih ya, tata cara ibadahnya. Dan ada praktek jam 10. Ya, kita akan ada praktek jam 10, ini sangat menarik. Kita ada miniatur, nanti kita akan coba simulasi ya, ada praktikum ya, simulasi. Dan ini akan nanti dicontohkan bagaimana contoh Rasulullah dalam berhaji tentunya di sini. Nah tadi juga disampaikan Ustadz Desman bahwa banyak hal yang juga harus menjadi catatan ya, kira-kira nanti pada saat praktek ya, tentunya kita akan melihat seperti apa contohnya dari tahun ke tahun. Kita alhamdulillah kita sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Tuntunan dari manasik haji ini penting sekali ya, di mana hiruk pikuk ya semua pelaksanaan tata cara ibadah banyak sekali yang kita lihat ya, saudara-saudara kita tadi juga disampaikan penyimpangannya sangat jelas ya. Bahkan mikot sekalipun ya sudah dilegalisasi ya untuk bisa mikot di daerah-daerah yang tidak ditetapkan oleh Nabi pada saat itu. Masya Allah ya subhanallah. Tapi mungkin dari Ustadz Yusuf ada yang ingin disampaikan mungkin pada saat itu. Pada saat Masya Allah. Sambil kita akhir 17.45. Ya, karena nggak ada yang bertanya, saya cerita dikit ya tentang tadi Ustadz jelaskan. Ada jamaah kita yang subhanallah luar biasa sekali. Beliau dari segi materi, tiap tahun haji furoda. Setiap tahun bayarnya hampir 1 M, satu orang. Tiap tahun itikaf 20 hari. Ramadan, akhir Ramadan. Awal tahun umroh lagi. Nggak ada kehidupannya semua kecuali itu. Tiap tahun, ini saya temanin sendiri. Saya temenin berdua beliau suami istri. Pernah ke Dubai, sewa Dubai yang satu malam 125 juta, anaknya sakit, ditinggalin hotel itu. Nyawa 3 hari ditinggalin. Tiket ganti-ganti, bisnis, first class. Kalau landing Jeddah nggak mau ikut rombongan, ikutnya yang VVIP. Yang pas track, nggak perlu antri. Dan ketika di Jamarot, setelah Jumroh Ula, setelah Jumroh Wusto, berdoanya luar biasa. Saya nemenin, saya pakai sarung, dia pakai baju gini kayak orang Arab. Saya buku doa, 3 buku doa saya baca, saya selesai. Tapi beliau belum selesai. Saya intip dari belakang, bukunya kecil segini, dibaca, buku tulisannya Latin. Dari rumah ditulis sama dia. Tulisannya, doanya panjang sekali. Dari segi dunia Masya Allah, tiap tahun haji, tahun ini berangkat lagi furoda. Dan di Hurung Usto juga sama, ketika berdoa ada yang minta-minta itu, main kasih aja uang 500 berarti berapa? 2 juta, berapa itu? 3 juta, main kasih. Masya Allah dermawannya. Tapi beliau doanya panjang sekali. Dan saya nemenin di sofa dan di marwah, kata Nabi, gunakan waktunya berdoa di situ. Nabi dalam riwayat ada yang mengatakan seperti panjang doanya itu seperti membaca surat Al-Baqarah panjangnya. Panjang kan? Beliau lakukan itu. Panjang sekali. Ya Allah, sampai kaki saya tuh nemenin beliau, subhanallah. Capeknya luar biasa. Tapi beliau tetap tegar berdiri. Masya Allah. Ini patut kita pelajaran buat kita. Nabi dari tergelincir matahari waktu zuhur sampai terbenam, nggak pernah turun di atas onta, nggak di tenda, di kena matahari berdoa. Dalam sebuah riwayat tali kekangnya onta itu jatuh, dipegang dengan tangan kiri sambil tangan kanan tetap berdoa. Enggak dua-duanya gitu. Enggak terberdaya dengan yang lainnya. Beliau tetap berdoa sampai terbenam matahari. Maka kesempatan nanti Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan waktu ketika di Arafah apalagi. Waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya.
Saya juga, beliau itu di Minanya seharusnya buat 30 orang, Ustaz, buat beliau berdua. Biar khusyuk berdoanya. Uangnya ada. Sultan Malaysia kalah, Brunei kalah sama beliau. Buat apa? Khusyuk dalam berdoa. Saya liatin berdoanya luar biasa. Apa yang diminta? Coba, subhanallah. Saya nggak berani nanya. Tapi itulah pelajaran buat kita. Jangan kita merasa, wah saya cukup doanya segini aja, gini aja. Jangan kalah dengan beliau yang dunianya nggak ada serinya. Tapi kuat dalam berdoa. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih, saya kadang ke rumahnya, silaturahim. Dan beliau selalu tanya, ya terus kita, ibadahnya ini luar biasa nih. Saudara kita ini. Ya sebagian istrinya ada yang baru masuk, ada sebagian saudaranya ada yang baru masuk Islam memang. Tapi doanya ini yang harus kita dapat pelajaran mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya makasih, syukran. Jazakallah khair, Ustaz Yusuf, tambahannya Masya Allah ya, jadi contohnya sudah ada ya, dan itu dipertontonkan di hadapan kita ya, tinggal kita mengambil faedahnya apa hikmahnya dari sana. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu maghrib sudah masuk, kita persiapan sholat maghrib, sholat isya, jamak qashar. Mudah-mudahan apa yang hari ini sudah kita terima sebagai faedah untuk materinya, dapat kita serap dan kita pelajari, kita pahami bersama-sama. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Kita tutup dengan doa bermajelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan malam sudah tersedia, jadi habis sholat bisa